Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alon Hakim Ramadhani dengan NIM 434221038 dari D4 Teknik Informatika Universitas Airlangga. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Hal ini mendorong terbentuknya SDGs. SDGs ini adalah 17 tujuan dunia secara global yang dibentuk oleh PBB. PBB sangat percaya bahwa dengan berfokus pada ke-17 permasalahan ini, dunia dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, banyak penelitian, jurnal, artikel maupun kegiatan yang terjadi pada saat ini itu difokuskan ke 17 SDGs ini. Namun untuk penerapan klasifikasinya, untuk mengetahui apakah jurnal, artikel maupun eh, kegiatan ini benar-benar teridentifikasi terhadap SDGs tersebut ataupun menyelesaikan permasalahan SDGs tersebut, itu masih sangat sulit untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu, pada penelitian dan proyek saya ini, saya menawarkan sebuah penyelesaian permasalahan untuk membuat aplikasi klasifikasi SDG secara otomatis. Di sini sebelum saya melanjutkan presentasi saya berterima kasih terlebih dahulu kepada kedua dosen pembimbing saya, yaitu kepada dosen pembimbing pertama saya, Pak Rahman Sinatria Mari- Marajianto, BN.MSc, dan juga dosen pembimbing kedua saya, yaitu Muhammad Nasrul Aziz. Terima kasih untuk kedua dosen pembimbing saya. Baik, di sini saya akan mengawali presentasi ini dengan menjelaskan dokumen review penelitian, yaitu berisikan tentang jurnal apa saja sih yang mendukung penelitian saya ini, jurnal-jurnal terdahulu apa saja yang telah mendukung penelitian terhadap SDGs yang akan saya terapkan ini. Baik, untuk latar belakang seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi, yaitu eh, SDGs ini merupakan 17 tujuan secara global yang telah diadakan oleh PBB, serta untuk cara klasifikasinya sendiri seperti yang saya jelaskan bahwa klasifikasi SDGs ini masih sangat susah untuk dilakukan karena masih banyak dilakukan secara manual, entah itu oleh para ahli maupun dilakukan manual oleh instansi-instansi tertentu seperti universitas maupun instansi-instansi lainnya. Hal ini sangat rentan, teman-teman, yaitu di mana rentan terhadap subjektivitas, lalu lambat, dan juga kurang efisien, khususnya jika klasifikasi yang dibutuhkan itu dokumen yang berjumlah banyak. Nah, hal ini juga ternyata terjadi tidak hanya di eh, para peneliti maupun instansi yang lain. Ternyata di instansi saya sendiri, yaitu Universitas Airlangga, mengalami permasalahan yang serupa. Saya sempat mengunjungi tim dari DSI Unair dan juga tim dari Satu Data untuk melakukan observasi dan juga pengalaman tim di sana, di mana ternyata di sana masih melakukan klasifikasi SDGs secara manual, di mana mereka masih membaca jurnalnya satu persatu untuk melakukan klasifikasi terhadap suatu jurnal penelitian terhadap SDGs tersebut. Nah, hal inilah yang sangat kurang dikarenakan dengan melakukannya secara manual itu pastinya membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga memiliki rawan kesalahan yang sangat cukup besar seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, oleh karena itu di sini sistem otomatis klasifikasi SDG sangat dibutuhkan dan urgensi dari penelitian ini adalah untuk membantu tim dari DSI UNER maupun tim dari Satu Data untuk bisa lebih baik dalam melakukan klasifikasi ke depannya. Baik, untuk dokumen review yang pertama di sini adalah saya mereview sebuah jurnal yang berjudul Mapping the Sustainable Development Goals in Science, Technology, and Innovation. Application of Machine Learning in SDGs-Oriented Artifact Detection, di mana penulisnya adalah Aras Haji Kani dan juga Aros Suominen,
yang dipublikasikan di Science Tometric pada tahun 2022. Linknya juga sudah saya kirimkan juga. Barangkali ada yang ingin melihat secara langsung jurnalnya, bisa dicek di deskripsi video ini. Untuk tujuan penelitian yang telah ditetapkan dari jurnal tersebut, mereka menerapkan tiga tujuan penelitian. Yang pertama adalah mereka berharap untuk mengklasifikasikan keterkaitan dokumen paten dengan SDGs menggunakan model machine learning. Yang kedua adalah mengembangkan pendekatan klasifikasi berbasis publikasi ilmiah yang dilabeli berdasarkan SDGs, lalu menerapkannya pada data paten. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah melakukan evaluasi apakah pendekatan machine learning dapat memperluas cakupan dan ketepatan klasifikasi dibandingkan pencarian berbasis query leksikal. Untuk metodologi penelitian yang telah mereka tetapkan pada jurnal mereka sendiri, yaitu pada dataset, mereka menggunakan 32.000 publikasi dari Scopus pada tahun 2015 hingga 2020 berdasarkan query leksikal milik SDGs, lalu dan juga 132.000 data paten dari European Patent Office atau EPO pada tahun 2020. Lalu untuk proses yang mereka lakukan sendiri itu yang pertama melakukan preprocessing text, yaitu tokenisasi, stemming, stop word removal. Lalu melakukan pembobotan teks menggunakan TF-ID, word to fact, dan juga document to vector. Lalu yang terakhir prosesnya adalah algoritma klasifikasinya itu sendiri. Mereka menggunakan naive Bayes, FPM, logistic regression, word to fact plus log regression, doc to fact plus log regression. Untuk evaluasi model yang mereka lakukan, mereka menjabarkan yaitu F1 score, precision, recall per SDGs per labelnya itu sendiri. Nah, untuk kelebihan dari penelitian pada jurnal ini, itu yang pertama adalah pendekatan yang inovatif, di mana mereka mereka itu menggunakan data publikasi ilmiah sebagai sumber pelabelan, lalu mentransfer pengetahuannya ke domain paten, lalu juga menguji transfer learning antar domain teks berbeda, lalu kok secara komprehensif juga. Yang pertama adalah melibatkan berbagai metode pemodelan teks dan algoritma pembelajaran mesin. Selain itu, benchmark model secara jelas antara penggabungan word to fact dengan logistic regression menjadi yang terbaik. Selain itu, ada beberapa kelebihan lainnya seperti relevansi mereka yang tinggi dan juga analisisnya yang sangat detail di dalam jurnal tersebut. Oke, selanjutnya adalah untuk kekurangannya sendiri. Untuk kekurangan dari penelitian yang telah mereka lakukan, yang pertama adalah F1 score tertingginya itu hanya mencapai 85% untuk beberapa SDGs. Misalnya pada SDGs 3 dan juga SDGs 7, itu juga mereka lihatkan hasil mereka di dalam jurnal bahwa F1 score-nya hanya 85%. Lalu banyak juga SDGs lain seperti SDGs 8, 14 maupun 15 itu memiliki akurasinya di bawah 40% atau bahkan ada yang 20% saja. Lalu juga mereka masih ketergantungan pada query lesikal awal yang telah mereka gunakan untuk meng-search data. Lalu mereka juga tidak menggunakan deep learning secara modern, di mana saat ini banyak deep learning seperti BERT, Scibert, maupun model lainnya yang juga berbasis transformer yang pastinya lebih bagus dan juga lebih kompleks. Namun mereka menggunakan machine learning yang masih sangat basic, di mana itu sangat berakibat fatal terhadap data yang cukup besar, di mana mengurangi akurasi yang telah didapatkan itu tadi.
Lalu untuk transfer learningnya juga terbatas. Dan juga yang terakhir kekurangannya adalah evaluasi validasi itu masih terbatas. Kesimpulannya sendiri dari jurnal pertama yang telah eh, saya baca ini adalah jurnal ini itu memberikan kontribusi yang penting dalam melakukan otomatisasi klasifikasi dokumen SDGs, terutama untuk patennya sendiri yang jarang dibahas di dalam konteks SDGs. Pendekatan berbasis machine learning memberikan hasil yang menjanjikan meskipun belum sempurna. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan review jurnal terhadap jurnal dengan judul SDGs Matter, a Deep Learning Based Tool for Automatic Text Classification of the Sustainable Development Goals. Di sini penulis utamanya adalah Jet Eva Guisiono, dibantu oleh Raja Ciki dan juga Jonatas de Mello, di mana dirilis pada tahun 2022. Namun ini termasuk ke dalam conference paper ya. Di sini untuk tujuan dari penelitian mereka sendiri pada jurnal kedua itu ada tiga juga, yaitu untuk yang pertama membangun sistem otomatis yang mampu melakukan klasifikasi multi-label dokumen terhadap 17 SDGs. Lalu juga sistemnya harus mampu untuk mengukur seberapa besar keterkaitan antara teks dan tiap SDGs secara kuantitatif. Lalu juga mampu mengurangi ketergantungan pada penilaian manual oleh pakar yang cenderung subjektif dan juga lambat. Untuk metodologinya sendiri, mereka menggunakan model penggunaan BERT. Ini sudah menggunakan model modern, di mana mereka menggunakan BERT, lalu mereka juga menggunakan Flash dan juga PyTorch. Untuk datasetnya sendiri, itu diambil dari situs SDGs Knowledge Hub, yaitu mereka mengambil data eh, paper, data news atau data berita yang telah disediakan oleh SDGs-nya langsung, di mana berita yang telah disediakan oleh SDGs-nya langsung ini mereka gunakan untuk training system yang nantinya akan berfungsi untuk melakukan klasifikasi itu tadi. Mereka menggunakan web scraping untuk mengambil eh, kategori newsnya tadi, data berita yang ada di dalam web SDGs, yang rata-ratanya itu menghasilkan scraping 724 teks terlabel dengan rata-rata 374 kata dalam 4 SDGs per teks. Untuk training dan juga testing, mereka membagi training dan juga testingnya itu menjadi 80/20. Formatnya sesuai dengan BERT, yaitu melakukan tokenisasi, segmen positioning yang embedding, dan juga maksimum input 512 kata. Untuk evaluasinya sendiri menggunakan akurasi itu itu mendapatkan akurasi 98% pada 400 sampel uji. Lalu untuk outputnya berupa prediksi probabilitas tiap SDGs, multi-label, dan juga conference. Untuk kelebihan penelitiannya sendiri, yang pertama adalah penelitian ini sudah menggunakan deep learning secara modern, lalu juga multi-labeling dan juga kuantitatifnya sudah diterapkan dengan baik. Selain itu juga mereka menggunakan Flash, yaitu web-based tool. Selain itu juga untuk validasi realistik mereka itu dibandingkan dengan klasifikasi secara manual itu tergolong cukup baik dan juga cukup cepat dan juga baik dalam melakukan klasifikasi sistem ini. Lalu untuk transparansi dan juga keterbukaan kodenya juga mereka menyediakan kode yang tersedia dan juga bisa diakses langsung melalui GitHub. Itu juga cukup bagus di dalam jurnalnya. Lalu untuk kekurangan dari penelitiannya sendiri, dataset yang diberikan itu tidak seimbang, yaitu SDGs 1, SDGs 3, 13 dan juga 17 itu mendominasi karena pengaruhnya pandemi COVID-19, sedangkan SDGs 4, 10 itu jauh lebih sedikit. Lalu juga batas inputnya itu terbatas, yaitu
512 kata karena keterbatasan BERT terhadap teks yang panjang, lalu belum bisa mendeteksi non-SDGs. Jika teks itu tidak relevan sama sekali dengan SDGs, model tetap mencoba memetakan noise precision-nya sangat kecil terhadap masing-masing SDGs itu. Lalu juga kebutuhan GPU yang besar. Pelatihan awal ini dilakukan dengan GPU sebesar 32 GB yang kurang ramah untuk institusi yang kecil tanpa sumber daya komputasi kuat. Lalu yang terakhir adalah belum bisa menangani bahasa non-Inggris. Untuk kesimpulannya sendiri, jurnal kedua dari jurnal kedua ini itu merupakan benchmark yang kuat untuk proyek klasifikasi otomatis SDGs dikarenakan yang pertama adalah menunjukkan implementasi nyata dari NLP modern, lalu memberikan juga hasil presisi yang cukup tinggi yaitu sebesar 98% dengan dataset yang relatif kecil. Namun masih memiliki tantangan seperti keterbatasan panjang teks, ketimbangan data, noise, maupun perbedaan bahasa yang tidak bisa diklasifikasi itu tadi. Baik, itu adalah penjelasan saya terkait review dokumen yang saya miliki. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dari proyek saya sendiri, proyek skripsi yang atau tugas akhir yang akan saya lakukan. Baik, untuk judulnya sendiri setelah saya diskusi kepada dua dosen pembimbing, di sini saya mendapatkan judul yaitu penerapan text processing dan algoritma machine learning untuk klasifikasi SDGs dalam jurnal ilmiah. Ini latar belakang yang tadi telah saya jelaskan di awal. Lalu untuk rumusan masalah sendiri dari proyek yang akan saya buat ini adalah yang pertama adalah bagaimana cara mengklasifikasi jurnal ilmiah ke dalam kategori SDG secara otomatis. Lalu yang kedua adalah bagaimana membangun pipeline klasifikasi jurnal berbasis text processing dan model cyber. Lalu sejauh mana sistem yang dibangun mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dibanding dengan metode klasifikasi secara manual. Lalu yang terakhir adalah bagaimana merancang sistem berbasis web menggunakan Flash untuk mengklasifikasi jurnal ilmiah ke dalam kategori SDG secara otomatis menggunakan model cyber. Untuk tujuannya sendiri ada empat juga, yaitu yang pertama mengembangkan sistem otomatis untuk klasifikasi jurnal ilmiah ke dalam kategori SDGs menggunakan teknologi text processing machine learning. Yang kedua adalah mengimplementasikan model cyber untuk multi-label classification jurnal terhadap SDGs. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam klasifikasi jurnal ilmiah dan lingkungan di SI UNAIR. Dan yang keempat adalah membangun sistem berbasis web menggunakan Flash yang dapat mengotomatisasi klasifikasi jurnal ilmiah ke dalam kategori SDGs. Untuk manfaatnya sendiri di sini terbagi menjadi empat kategori manfaat, yaitu bagi akademis, bagi Universitas Airlangga, yaitu khususnya tim DSI dan juga satu data, bagi pengembang sistem bagi pengembang sistem sendiri dan juga bagi pengembang untuk kedepannya yang ingin melanjutkan sistem klasifikasi SDGs ini untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk outputnya sendiri, di sini saya berfokus untuk memberikan output, yaitu sebuah sistem berbasis text processing dan algoritma machine learning yang nantinya dapat melakukan klasifikasi SDG secara otomatis. Mesin ini itu harus bisa melakukan ekstraksi teks dalam PDF jurnal ilmiah, melakukan klasifikasi otomatis terhadap jurnal ke dalam satu ataupun lebih dari satu SDGs, yang artinya sistem ini harus bisa melakukan multi-label classification, dan yang selanjutnya adalah dapat memberikan hasil klasifikasi secara real time dengan visualisasi performa model. Yang selanjutnya untuk metodologi penelitiannya sendiri, di sini setelah saya timbang lebih dalam lagi bersama dua dosen pembimbing, saya mendapatkan beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama,
kemungkinan saya akan membangun model auto downloader untuk mengunduh lebih dari 1.700 jurnal ilmiah dari jurnal tertentu. Dengan ketentuan dari 1.700 ini, itu masing-masing SDGs memiliki 100 jurnal ilmiah. Pengumpulan dataset menghimpun jurnal yang telah memiliki label SDGs sebagai dataset acuan, lalu membuat model untuk melakukan ekstraksi dari PDF ke teks, lalu menerapkan pre-processing teks juga, mulai dari cleaning, tokenization, stopboard removal, maupun steaming, lemmatization. Di sini saya menggunakan fitur ataupun model berbasis machine learning yaitu Scibird. Untuk evaluasi modelnya sendiri, saya harap nanti pada evaluasi model itu bisa memunculkan metrik akurasi, presisi, recall, F1 score, khususnya untuk multi-labeling classification. Baik, untuk datasetnya sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, untuk datasetnya itu diambil dari jurnal ilmiah milik Scopus dengan ketentuan 100 jurnal dari masing-masing SDGs. Sehingga totalnya kurang lebih adalah 1.700 jurnal yang akan diunduh melalui auto downloader. Baik, kurang lebih itu adalah konsep skripsi yang telah saya miliki ataupun konsep dari proyek akhir yang saya miliki. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait proses koleksi data dan juga penerapan EDA yang akan saya gunakan dalam proyek ini. Untuk latar belakang, sama seperti yang telah saya sebutkan tadi, baik, seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa fokus utama kita pada data atau dataset yang akan kita pakai ini adalah 100 SDGs untuk masing-masing SDGs-nya. Dan untuk cara koleksi data yang saya pakai sendiri di sini itu saya membuat model auto downloader. Lalu saya melakukan download search jurnal dari SDGs Scopus pada web Scopus sendiri itu dengan cara saya menggunakan query milik Elsevier, yaitu Elsevier 2023 Sustainable Development Goals Mapping. Pada query ini itu, ini ada contohnya. Di sini dijelaskan pada contohnya bahwa query tersebut itu memiliki banyak variasi di mana dia itu bisa mendeteksi untuk pencarian title, untuk pencarian abstrak, lalu kata-kata apa saja yang tidak perlu dicari dan berbagai macam lainnya. Dengan query ini saya bisa berfokus untuk mencari salah satu SDGs tertentu. Semisal saya ingin hanya mencari SDGs jurnal SDGs satu saja. Saya cukup eh, mengcopy query yang ada pada SG1 yang telah saya download dari query Elsevier tadi, lalu saya masukkan ke Advanced Search milik Scopus. Nah, secara otomatis di situ nanti akan muncul semua jurnal ilmiah yang berhubungan dengan SDG1. Nah, ini adalah cara kedua atau contoh setelah kita menginputkannya. Setelah kita berhasil menginput dan melakukan search jurnal, nanti akan muncul semua jurnalnya. Lalu untuk melakukan ekspor ke CSV, untuk mendapatkan metadata dari search-nya itu sendiri, kita bisa menekan tombol export pada Scopus Search. Yang di situ kita bisa memilih CSV maupun file type yang lain juga bisa. Tapi di sini saya menggunakan file type CSV yang dimana nanti akan menjadi seperti Excel yang ada di bawah. Nah, itu adalah hasil dari download kita. Di sana bisa di setting juga mau label apa saja yang kita inginkan. Bisa di checklist semua juga, mulai dari title, tahun, DOI, link, EID, author, dan lain sebagainya.
Nah, setelah kita dapatkan data search tadi, data semua jurnal yang terkait terhadap SDGs tersebut, di sini kita akan menjalankan model auto downloadernya dengan cara untuk masuk ke dalam auto downloadernya, kita masukkan list jurnalnya ini tadi, kita masukkan list jurnalnya ke dalam folder data, lalu kita tinggal jalankan saja programnya. Secara otomatis, semua list yang ada di dalam jurnalis ini itu akan terdownload dan masuk ke dalam folder yang kita inginkan. Kalau di sini saya membuat folder yang namanya downloads. Jadi nanti semua semua jurnal yang ada di jurnal list akan masuk ke dalam downloads. Nah, baik, ini untuk koleksi datanya sendiri. Ini bagian akhirnya di mana dari kesimpulan tersebut kita bisa mengetahui bahwa pendapatan metadata dan juga dataset yang saya dapatkan itu didapatkan dengan cara yang cukup kompleks, di mana kita butuh untuk ambil dulu query dari Elsevier, lalu kita search dulu di Scopus, lalu kita ambil search datanya ke dalam CSV untuk mendapatkan DOI dan juga titel. Lalu kita masukkan DOI dan juga titelnya itu ke sistem, yang nantinya sistem akan mendownload secara otomatis di website Scopus. Dan nanti dari situ juga dihasilkan log dan juga hasil downloadnya sendiri. Log dan juga hasil downloadnya sendiri itu di sini dijelaskan kalau misalnya ada download yang error maupun ada download yang sukses ataupun ada download yang di skip dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk download log sendiri ini akan muncul setelah kita berhasil melakukan download SDGs terhadap semua yang ada di dalam list. Nanti akan muncul download log seperti ini, di mana dia eh, memiliki timestamp, status, DOI dari jurnal tersebut, titel, lalu file name, di mana itu menunjukkan di mana file tersebut disimpan atau berhasil di-download, lalu error kalau misalnya tidak berhasil di-download, lalu juga SDGs-nya, dia termasuk tergolong ke dalam SDGs berapa. Nah, namun seperti yang kita lihat di sini bahwa di dalam download log ini itu masih dia masih single label, di mana dia masih hanya bisa hanya bisa diklasifikasi ke dalam satu SG saja. Misalnya pada titel paling atas ini itu dia tergolong di SDGs nomor satu dan tidak bisa diklasifikasi ke SDGs yang lain. Nah, oleh karena itu melakukan untuk itu kita membutuhkan multi labeling terlebih dahulu agar dalam satu jurnal ini dia bisa diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu SDGs. Nah, sebenarnya di sini itu merupakan suatu kesalahan juga di mana seharusnya seharusnya pada multi labeling ini seharusnya itu dilakukan oleh ahli secara langsung atau dilakukan oleh kita mencari sumber yang terpercaya seperti dari Scopusnya langsung kita ambil SDGs-nya dari situ. Namun karena di sini kita sudah terlanjur untuk mengambil SDGs-nya berupa single label, sehingga di sini dibutuhkan proses tambahan untuk merubah dari single label itu menjadi SDGs multi label. Di sini saya menggabungkan terlebih dahulu semua download log karena masing-masing download log ini ada SDGs-nya masing-masing sampai 17 SDGs. Saya bergabungkan menjadi satu. Lalu setelah itu baru dilakukan proses untuk merubah semua SDGs itu menjadi multi label. Dengan cara apa? Dengan menggunakan klasifikasi berbasis keyword. Jadi di sini saya membuat satu model tambahan yaitu untuk sementara, yaitu di mana model ini itu berfungsi untuk mengklasifikasi SDGs juga, namun masih berbasis keyword, belum berbasis machine learning. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah contohnya, ini adalah keyword pada SDG 1. Jadi dia akan mencari di dalam jurnal tersebut apakah ada keyword yang ada di SDG 1 ini. Kalau ada berarti dia tergolong ke SDG 1. Seperti itu untuk multi labeling sementaranya. Nah, untuk kesimpulan akhirnya, yaitu untuk melakukan proses pengumpulan datanya sendiri sebenarnya sudah berhasil. Kita telah mendapatkan
jurnal sebanyak 2054 jurnal menggunakan sistem auto downloader. Dan untuk tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah mencoba untuk membuat sebuah prototipe terlebih dahulu untuk sistem klasifikasinya menggunakan dataset dan juga metadata yang telah ada. Meskipun seperti yang kita ketahui tadi, multi labelingnya masih belum teridentifikasi oleh ahli maupun menggunakan sumber yang terpercaya karena kita menggunakan sistem tersendiri. Yang nantinya di akhir proyek akan kita rubah menggunakan sumber yang terpercaya. Baik, itu adalah untuk bagian dari pengumpulan data atau data collection dan juga EDA. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil dan progress report dari eh, penelitian atau dari proyek yang telah saya lakukan ini. Baik, untuk pertama di sini saya akan menjelaskan bahwa di sini saya membuat sebuah prototipe awal setelah berhasil mengumpulkan metadata dan juga dataset tadi. Saya di sini membuat sebuah prototipe awal menggunakan Flash yang sudah berbentuk website dan juga bisa digunakan. Namun sistem klasifikasi yang ada di dalam prototipe awal ini masih menggunakan sistem keyword yang kita gunakan untuk membuat multi labeling metadata. Nah, untuk cara kerja sistemnya sendiri itu cukup mudah, yaitu user cukup melakukan input saja ke dalam input PDF ini. Lalu nanti setelah diklasifikasi dokumen, dipencet tombol classify dokumen, secara otomatis website akan mengirimkan jurnal tersebut kepada sistem klasifikasi dan hasil klasifikasinya akan dikirim kembali ke dalam website. Untuk cara kerja sistemnya sendiri di sini simple, cukup sederhana karena di sini eh, sistem ini hanya memiliki dua route utama, yaitu route landing page dan juga route post untuk melakukan classify. Untuk route landing page sendiri itu cukup sederhana, hanya ada kolom untuk input, terus menjelaskan bagaimana cara kerja sistem dan juga ada SDGs apa saja yang bisa diklasifikasi. Lalu untuk bagian root classify sendiri itu berfungsi untuk mengirimkan hasil input PDF user ke dalam sistem. Kurang lebihnya seperti itu. Yang nantinya, nah di sini sistem akan memproses PDF tersebut, di mana dilakukan ekstraksi terlebih dahulu dari PDF ke file, dari file PDF ke teks. Lalu dari teks itu akan diklasifikasikan. Dia termasuk ke dalam golongan SDGs berapa. Nah, ini adalah SDGs keywordnya, di mana SDGs keywordnya ini saya dapatkan dari query yang eh, telah di-share Elsevier secara langsung. Namun query ini kan ada logiknya juga, ada or, ada not, ada and. Kayak misalnya carilah sebuah judul yang sama seperti ini, tapi tidak ada kata-kata ini di dalamnya seperti itu. Nah, mungkin penerapan keyword ini masih tidak sekompleks dan tidak sebaik query yang disajikan Elsevier, tapi untuk menjabarkan query ini didapatlah keyword keyword yang telah dihasilkan untuk sistem klasifikasi sementara tersebut. Nah, ini adalah untuk sistem hasil klasifikasinya. Di sini nanti juga dijelaskan bahwa dia tergolong ke SDGs berapa dan kata-kata apa saja di dalam jurnal tersebut yang tergolong ke dalam SDGs tersebut. Nah, tapi di sini juga saya jelaskan bahwa masih sangat kurang akurat untuk melakukan klasifikasi seperti ini karena ini masih berbasis keyword, di mana apabila ada sebuah jurnal maupun artikel yang menjelaskan, yang dia menjelaskan sebuah terkait sebuah SDGs, namun tidak menyebutkan secara langsung keyword di dalam SDGs tersebut, itu akan menjadi tantangan dan juga akan susah untuk diklasifikasi. Di sini saya akan langsung mencoba untuk menerapkannya langsung. Saya akan coba untuk mencontohkannya langsung menggunakan hasil yang telah saya
lakukan. Nah, di sini adalah sistem dari SDGs klasifikasi yang menggunakan keyword, di mana kita akan coba jalankan sistemnya. Yang pertama kita harus lakukan adalah eh, mengaktifkan sistem VNV-nya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan environment dari VNV. Nah, setelah itu kita tinggal jalankan aja dengan menggunakan Python app.py. Nah, di sini secara otomatis dia akan running pada port 5000. Di sini kita akan coba membukanya saja secara langsung. Nah, ini adalah sistem dari klasifikasinya, SDGs Classification System, di mana kita tinggal drag and drop aja jurnal yang kita mau. Semisalnya saya akan coba untuk sebentar, saya akan coba cari jurnal dulu ya. Kita akan coba memasukkan salah satu jurnal ilmiah ke dalam sistem. Nah, seperti sebagai contoh, saya akan memasukkan jurnal ini. Ini jurnalnya udah bisa terbaca ya. Do Farmer, Adapt to Climate Change, a Macro Perspective. Kita bakalan coba memasukkan jurnal ini ke dalam sistem. Dan kita akan suruh sistem untuk klasifikasi ini jurnalnya termasuk ke dalam SDGs berapa. Nah, di sini akan langsung dihasilkan bahwa jurnal Do Farmer Adapt to Climate Change Macro Perspective ini itu termasuk ke dalam golongan SDGs 1, 2, 4, 9, 12, dan juga 13. Dikarenakan terdapat kata-kata ini di dalam jurnal tersebut. Nah, kurang lebih untuk sistem klasifikasi awal ataupun sistem prototipe awalnya itu seperti itu. Untuk selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam terkait multi label, teman-teman. Di sini untuk multi label, karena seperti yang kita ketahui bahwa keyword tadi itu didapatkan dari dataset multi label, di mana untuk melakukan klasifikasi multi label seperti ini itu dibutuhkan metadata multi label. Makanya kita membutuhkan metadata multi label. Nah, namun multi label yang kita pakai itu masih tergolong multi label yang buruk, di mana multi labelnya itu masih dihasilkan dari hasil sistem itu sendiri, bukan dihasilkan dari para ahli maupun sumber-sumber yang lebih terpercaya. Baik, karena kita sudah mendapatkan multi-label dataset menggunakan klasifikasi sistem klasifikasi ini tadi, kita akan mencoba untuk membuat atau membangun prototipe final. Di sini saya sudah mencoba untuk membangun prototipe final, di mana perbedaan dari prototipe final sendiri itu terdapat pada model yang digunakan. Model yang akan digunakan pada prototipe final sendiri itu adalah model akhir yang telah kita rencanakan, yaitu kita memakai model Seabird, di mana pastinya model Seabird ini tuh lebih bagus digunakan untuk mendeteksi artikel-artikel maupun jurnal ilmiah. Nah, di sini saya juga menjelaskan bahwa saya menggunakan Seabird milik Alenai yang biasa juga digunakan oleh banyak peneliti-peneliti lain juga. Yang dimana Seabird ini itu adalah sebuah teks ilmiah atau scientific text yang adalah sebuah model machine learning yang dikhususkan untuk teks ilmiah atau scientific text.
yang dimana memang si BERT ini tuh difokuskan ke dalam klasifikasi ataupun untuk melakukan training terhadap data-data ilmiah, jurnal ilmiah ataupun artikel ilmiah. Nah, di sini juga saya jelaskan arsitektur tentang si BERT itu sendiri, di mana dia menggunakan 82% jurnal jutaan makalah ilmiah, sebanyak 82% biomedical dan juga 18% computer science. Baik, ini untuk training modelnya sendiri. Jadi sebelum menjalankan tidak seperti prototipe awal, untuk prototipe akhir ini butuhkan training karena kita sudah menggunakan model machine learning berbasis modern, sehingga model ini membutuhkan training data dan juga testing data. Nah, di sini ada beberapa tambahan langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita siapkan terlebih dahulu folder-folder berikut ini. Ada folder data yang berisikan eh, ada folder data yang berisikan metadata, terus ada folder download yang berisikan banyak ini apa namanya? Ada berisikan seluruh dataset jurnal yang kita miliki. Lalu folder models dan juga Cyber SDGs model ini sebenarnya sama. Fungsinya itu mereka untuk menyimpan hasil model training dan juga testingnya itu tadi. Dan juga satu file training untuk melakukan trainingnya itu, training sistemnya itu tadi. Dan yang terakhir adalah untuk hasil klasifikasinya sendiri ini sebenarnya cukup berbeda ya. Untuk cukup berbeda dari hasil klasifikasi yang dilakukan oleh prototipe awal di mana pada hasil klasifikasi yang dilakukan oleh model dari BERT ini atau Cybert ini itu outputnya itu adalah persentase kemiripan. Jadi seberapa mirip dokumen ini terhadap SDGs 2, seberapa mirip terhadap SDGs 1, SDGs 4 dan seterusnya. Baik, di sini saya akan langsung coba menerapkannya saja. Di sini saya akan menutup dulu sistem prototipe awalnya dan juga menonaktifkan VNV-nya. Kita akan masuk ke dalam ini tadi, bentar. Do farmer ada clicknya. Ini bukan. Oh ya. Nah, ini adalah susunan file dari prototipe akhirnya. File data ini berisikan metadata, yang dimana ini akan dipakai untuk training sistemnya. Tapi yang saya sebutkan tadi ada folder data, downloads, model, cyber disease model, dan juga training. Ini adalah data baru yang kita butuhkan atau file-file tambahan yang tidak ada di prototipe awal, tapi kita butuhkan untuk ada di sini yang gunanya adalah untuk training sistem itu tadi. Jadi kita butuh menyiapkan data, berisikan metadata. Untuk sementara ini testingnya masih saya lakukan sedikit, hanya berisikan 23 data saja untuk testingnya. Seharusnya bisa lebih. Di atas ini ada 2000 lebih data tapi masih belum saya lakukan testing karena terlalu banyak dan memakan waktu yang cukup banyak untuk testing. Lalu untuk di folder download ini saya sudah sediakan 2054 jurnal untuk di testing berdasarkan dari metadata yang ada di atasnya. Lalu hasil dari trainingnya akan disimpan di sini. Nah, ini adalah hasil dari training menggunakan Saber. Lalu untuk setelah kita melakukan training menggunakan Seabird, nanti file ini awalnya filenya kosong ya, foldernya kosong, folder kosong. Secara otomatis setelah kita melakukan training sistem, kita akan folder ini akan berisikan seperti ini kurang lebih. Bakalan ada isinya secara otomatis. Nah, setelah selesai, kita bisa langsung aja menjalankan sistemnya. Kita masuk dulu, kita buat dulu environment VNV. Lalu kita tinggal jalankan aja seperti
Pada prototipe awal Python app.py ini agak cukup lama ya dibandingkan prototipe awal. Nah, setelah itu kita tinggal buka saja di website kita atau oh ini tinggal kita paste sini. Nah, sebenarnya kurang lebih sama. eh Secara apa namanya? Secara interface dia sama karena ini menggunakan interface yang digunakan di prototipe awal. Saya nggak mau merubah-rubah interface terlalu ribet karena kita sudah dapat interface yang bagus di sini. Dan di sini cara cara kerjanya juga sama. Kita tinggal drag and drop aja. Lalu klasifikasi dokumen dan dia akan diproses, dia akan dibaca oleh sistemnya, dilakukan klasifikasi dan dia teridentifikasi sebagai SDGs 2 dan juga SDGs 4. Nah, kurang lebih untuk sistem klasifikasi akhirnya seperti itu. Dan untuk akhir sistemnya, untuk hasil akhir sistemnya kurang lebih akan seperti ini. Untuk tahap selanjutnya akan dilakukan itu kurang untuk memperbarui metadata dan juga dataset multi-label yang saya miliki. Karena dataset yang saya miliki ini masih menggunakan klasifikasi sistem, yang artinya masih belum diidentifikasi eh, secara benar atau oleh para ahli secara langsung ataupun oleh sumber-sumber yang terpercaya, sehingga saya akan mencari dataset ataupun metadata yang lebih terpercaya menggunakan sumber dari Scopusnya itu tadi. Saya akan download dari Scopus beserta SDGs multi labelingnya juga. Ya nantinya akan saya lakukan training terhadap sistem ini. Dan kurang lebih ini adalah hasil akhir dari sistem yang akan saya miliki. Baik, kita kembali ke PPT. Ini adalah progress report yang saya jalani selama ini. Dan juga ada project activity-nya juga. Jadi dari semua project activity, dari actual progress report dan juga planning progress report dari bulan April hingga bulan Juli saat ini yang sedang berjalan itu seperti ini. Seperti yang bisa kita lihat di sini dari progress reportnya itu bisa eh, kita bisa mengetahui bahwa pada bulan April hingga pertengahan Mei atau mulai akhir Mei itu ternyata tidak sesuai dengan planning, bahkan lebih rendah dari planning. Namun tiba-tiba di akhir Mei hingga menuju ke Juli, hingga menuju ke Juni dan juga Juli itu eh, malah dia dari melebihi dari planning yang telah ditentukan. Hingga saat ini bisa ditentukan bahwa pada bulan Juni, 13 Juni itu sudah progress reportnya itu sudah mencapai 87,82%. Padahal secara planning sendiri pada 16 Juli itu seharusnya masih 57,32%. Dengan ini bisa dibilang bahwa proyek ini berjalan cukup baik dan cukup cepat juga ternyata karena bisa melebihi ekspektasi dari planning yang telah ditetapkan. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang belum terlaksana, yaitu sisa untuk mendownload dataset yang lebih dari 1.700 data jurnal artikel beserta metadata SDGs-nya, lalu juga menyelesaikan proposal skripsi. Pada project activity ini masih tidak semua yang saya sebutkan, tapi eh, activity-activity yang inti yang sangat berdampak besar pada project kali ini. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah dalam menjelaskan. Kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan dari proyek yang telah saya jalani saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.